Ibu penguji UKIN dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ida Priyanti Lubis, SPDI, nomor induk mahasiswa 24211000495. Saya adalah mahasiswa PPG Bersatu tahun 2025 Universitas Islam Negeri C Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Hari ini Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja UKM PPG Bersatu tahun 2025 dengan materi beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kelas 4 di SD Negeri 0406 Aiktina, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana nanti apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kelasnya Patri maju pimpin doa untuk kawannya. Siap berdoa.
percaya bahwa alam semesta ini ciptaan Allah Ta'ala. Ciptaan Allah itu ada yang gaib, ada yang nyata. Apa saja ciptaan Allah yang gaib itu? Jin, setan, malaikat, apalagi surga, neraka, itu semua siapa ciptaan Allah yang kita meyakininya, kita yakin. Kemudian ada lagi ciptaan Allah yang nyata. Nyata itu dapat sama dengan kita dapat dilihat. Apa saja itu? Apalagi hewan dan tumbuh-tumbuhan, itu termasuk ciptaan Allah yang nyata. Jadi yang kita pelajari ini materi kita tentang rukun iman yang ketiga dan yang keempat. Apa itu? Beriman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pelajari rukun iman itu seperti kitab-kitab Allah itu supaya kita mengetahui berapa kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa itu? Ada 4. Apa saja? Apa? Tahu? Diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab siapa? Diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab apa yang ketiga? Diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, Al-Quran yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup manusia di dunia sampai di akhirat. Kemudian kita pelajari tentang rasul-rasul Allah. Berapa rasul Allah yang wajib kita ketahui? 25. Ada 25 rasul. Nah, kemudian rasul itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan artinya yang sama, serupa. Apa saja persamaannya itu? Sama-sama manusia, sama-sama laki-laki. Gak ada rasul yang perempuan. Perbedaannya apa? Bagus. Kalau Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup untuk dirinya tidak disampaikan. Sementara rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian disampaikan kepada umatnya. Sekarang anak-anak mari menyaksikan video berikutnya. Video tentang pelajaran kita iman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Perhatikan baik-baik dan pahami apa dari isi. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Quran surah An-Nisa ayat 136. Kepada kitab-kitab Allah dan Rasulnya.
yang ketiga. Apa? Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman bagi kaumnya. Yang terakhir, kitab yang keempat, Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi kaum manusia untuk apa? Untuk bertahan hidup. Apa lagi? Sebagai pedoman di dunia dan di akhirat. Jadi kitab itu, apa itu kitab? Berupa tulisan yang dikumpulkan menjadi satu buku atau kitab, baru diwahyukan kepada Nabi dengan perantaraan Jibril. Bagaimana cara kita mengimani kitab itu? Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mempelajari atau mengimani kitab-kitab suci Al-Quran itu? Bagus membacanya, kita baca setiap hari. Apalagi mengimaninya dalam kehidupan sehari-hari, kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitab itu sebagai petunjuk jalan atau membimbing manusia ke jalan yang benar supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian ada lagi situ tentang sifat-sifat Rasul. Berapa sifat Rasul yang wajib kita ketahui? Ada 4. Apa saja Pak itu? Apa arti dari sidik? Apa arti dari amanah? Apa dipercaya berarti jujur ya. Tabalik apa? Patona apa? Dan ada sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Apa saja itu? Jadi sifat-sifat Rasul itu kemana kita mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mempelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Sidik artinya benar. Berarti benar itu sama dengan jujur. Tak pernah berbohong. Nabi itu tak pernah berbohong. Rasul ciptaan Allah itu tak pernah berbohong. Kalau berbohong itu bukan Nabi namanya, bukan Rasul namanya itu ya. Bukan Rasul namanya kalau dia namanya berbohong. Dan Rasul itu sebenarnya pintar. Gimana kita cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari? Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berbohong, tidak boleh berbohong. Bagus. Jadi sekarang anak-anak, ayo kita tempuh sifat wajib bagi Rasul. Sidik, amanah, tabligh, patona. Sekarang lanjutkan tempuh sifat mustahil bagi Rasul.
bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran kita ini, tentang kitab apa iman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Bagaimana perasaan kalian? Senaka atau bahagia atau biasa saja? Ayo buatkan di sini bagaimana perasaanmu, baru nanti tempelkan ke depannya. Ibu kasih waktunya 5 menit. Dengan perasaanmu mempelajari pelajaran kita iman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaanmu? Senangkah mempelajarinya? Biasa saja kah? Semakin berkuatkah keimanannya?